wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, kita lanjutkan ya pembacaan kitab ulama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, Kitab Tauhid, kita masuk bab yang kedua. Qala Syekh rahimallahu taala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa-dosa. Bab yang kedua setelah beliau menyebutkan tentang tauhid ya di bab pertama dan dalil-dalilnya serta makna tauhid itu sudah kita bahas. Beliau sebutkan yang kedua keutamaan tauhid. Jadi tauhid ini, amalan-amalan tauhid ini memiliki keutamaan, keistimewaan dan fadilah yang sangat besar di dalam agama kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu di antara keutamaannya dan banyak keutamaan yang lainnya. Beliau sebutkan bab ini untuk memotivasi kita senantiasa bertauhid, menjaga tauhid, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian beliau langsung membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis, juga perkataan para salafus saleh. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah berhak bagi mereka keamanan dari Allah. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Nah, ayat ini konteks ayatnya tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya ya. Tapi maknanya tentu mencakup umum seluruh umat manusia. Ketika Nabi Ibrahim menantang kaumnya ya, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi sultana, ma lam yunazil bihi alaikum sultana. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku takut dengan Tuhan-Tuhan kalian, sedangkan kalian tidak takut ya dengan Allah yang kalian sudah sekutukan tanpa sultan, tanpa hujah, tanpa dalil ya, yang datang dari Allah. Fayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kata Nabi Ibrahim, siapa? Coba kita buktikan di antara dua kelompok ini, yaitu kelompok yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, dengan orang-orang musyrik, yang layak mendapatkan keamanan dari Allah jika kalian benar-benar berilmu tentang itu. Kemudian Allah tegaskan, allazina amanu, hanya orang-orang beriman saja, orang yang bertauhid ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kalimat zulmin di sini nakirah, mencakup semua kezaliman, dan ini sempat menjadi perhatian para sahabat. Ketika mendengar ayat ini mereka merasa berat. Karena siapa di antara mereka yang terbebas dari kezaliman, baik kecil atau besar ya. Kemudian Nabi menafsirkan makna zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kalian mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi makna zalim di sini adalah kesyirikan.
Jadi siapa yang tidak mengotori tauhid dia dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka lah yang layak mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan di sini diperinci oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau itu Al-Qaulul Mufid, ya ala kitab Tauhid, syarah dari kitab Tauhid ini. Ada al-amnul mutlak, keamanan secara sempurna bagi orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan semua konsekuensinya dengan sempurna. Artinya dia mengamalkan tauhid, melaksanakan ibadah yang wajib-wajib, kemudian melaksanakan juga yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan juga yang makruh, ya. Bahkan meninggalkan fudulil mubahat, ya, yaitu hal-hal yang mubah yang berlebih-lebihan dia tinggalkan itu. Maka dia akan mendapatkan keamanan secara mutlak di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Benar-benar aman, langsung masuk surga tanpa hisab. Ulaika apa as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, kemudian ada juga yang mutlakul amni, keamanan yang nakis, yaitu ahlu tauhid, orang-orang yang beriman yang mungkin masih mencampur adukan dosa-dosa dan pahala, dosa-dosa dan ketaatan. Tetapi dia tidak melakukan kesyirikan, cuman dia masih melakukan kezaliman-kezaliman yang lain, baik zalim terhadap dirinya sendiri atau menzalimi orang lain, ya. Tapi selama dia tidak melakukan syirik besar, tidak batal imannya, tidak terhapus imannya, ya, maka tetap dia mendapatkan jaminan mutlakul amni ini, yaitu keamanan yang bagi orang-orang ahlu tauhid. Apa keamanannya? Yaitu tidak masuk neraka kekal abadi. Artinya dia tidak akan dikekalkan di neraka. Itu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apabila dia tidak bertobat sebelum meninggal, ya dia masih di bawah kehendak Allah di akhirat nanti, ya. Imma yu'adzibum wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah terima tobat atau Allah ampuni mereka. Allahul musta'an. Wa nas'alullah salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik. Jadi ini keutamaan yang pertama. Dia akan mendapatkan keamanan. Dan ini kita pengen banget aman, ya. Kita tuh pengen banget aman, ya. Di akhirat apalagi kita harus dapat keamanan, ya. Manusia itu berlomba-lomba mencari keamanan, ya. Mereka berani bayar mahal untuk mendapatkan keamanan itu. Apalagi keamanan masa depan, jaminan masa depan, ya. Makanya asuransi itu kan nawarin jaminan masa depan gitu. Aman dalam biaya pendidikan, kesehatan, kematian, dan yang lainnya. Mereka pengen aman. Dan orang-orang beriman sangat mudah mendapatkan keamanan dari sisi Allah. Cukup dia bertauhid dan mengamalkan konsekuensinya. Dan itu mudah bisa dilakukan oleh semua kalangan. Muda, tua, orang kaya, orang biasa, ya, rakyat, pejabat, atau rakyat, semuanya bisa melakukan tauhid keimanan. Sehingga dia akan mendapatkan keamanan. Di dunia dia terhindar dari azab Allah. Di akhirat dia terhindar dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua. An Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi, bersyahadat, bersaksi dan bersyahadat. Di dalam surat Az-Zukhruf itu ayat ke-65 ya kalau nggak salah. Syarat syahadat itu harus berilmu, ya. Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Zukhruf ayat 86 itu. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka berilmu. Mereka mengetahui, maksudnya mereka berilmu, ya. Jadi tentang la ilaha illallah ini kita harus bersyahadat dan berilmu tentangnya. Dan ilmu itu kata ulama, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
Beliau mengatakan bisa jadi dapat dengan fitrah, pengetahuan secara fitrah tentang la ilaha illallah, tentang keesaan Allah. Bisa jadi dengan muktasab ya, atau usaha dia menuntut ilmu. Ya, jadi alhamdulillah kita semua bersaksi tentang ini ya. Dan kita mempelajari mana la ilaha illallah. La ilaha dalam bahasa Arab, la nafilil jinsi, ilah maknanya ma'bud. Ilah bimana ma'bud. La ilah artinya la ma'bud bihaqqin. Tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada yang kita sembah dengan benar, dengan hak. Illa istisna ini kecuali Allah, kecuali kita hanya menyembah Allah. Ilah di sini adalah sesembahan. Jadi bukan maknanya tiada Tuhan saja, atau tiada pencipta, atau tiada pemberi rezeki. Bukan. Itu bagian dari maknanya. Tapi bukan itu. Makna yang hakiki, yang benar adalah ilah ma'bud. La ilah la ma'bud. Tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada yang kita sembah. Tidak ada yang kita ibadahi ya. Kemudian ma'bud di sini. Mana dalil tentang la ilah artinya la ma'budah? Seperti ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya ya. Fa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata berdakwah kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri apa yang kalian ibadahi. Artinya la ilaha. Aku tidak menyembah. Illallah illallazi fatarani. Kecuali yang menciptakanku Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Begitu juga dalam surat Al-Imran ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada ahli kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari sini kita kembali kepada satu kalimat yang lurus di antara kita, yaitu kalimat apa? Allah na'buda illallah. Allah na'buda illallah. Janganlah kita beribadah kecuali beribadah kepada Allah. Jadi la ilaha artinya la ma'bud. Tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak kecuali Allah. Jadi di sini kita nggak boleh beribadah. Termasuk ibadah itu doa ya, meminta, istighosah, isti'anah, isti'adah, tawakal, raghbah, khasyah, dan semua jenis ibadah, termasuk menyembelih, berkurban, sholat, puasa. Nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Nggak boleh kita ibadah kepada malaikat, kepada nabi, kepada batu, kuburan, pohon, gunung, sungai, laut, ya, atau benda-benda keramat. Nggak boleh kita ibadah kepada mereka. Karena mereka bukan Tuhan, mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun mereka mulia seperti malaikat, malaikat mulia, tapi nggak boleh kita ibadah kepada para malaikat. Nabi, para nabi mulia, Nabi kita Muhammad SAW mulia, nggak boleh kita beribadah kepada para nabi. Ya, beribadah kepada mereka maksudnya memberikan peribadahan seperti doa kepada mereka, meminta kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, nggak boleh. Itu semua adalah peribadahan yang harus kita berikan hanya kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Jadi di dalam hadis ini Nabi menekankan siapa yang bersaksi akan tauhid, ya, la ilaha illallah. Kemudian taukid ini atau barahin tauhid atau taukid dari makna la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wahdahu artinya Maha Esa dia, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam menciptakan alam semesta dan mengaturnya, maka tidak ada sekutu juga baginya dalam ibadah. Kemudian bersaksi wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya. Lihat di sini Nabi menyertakan tentang dia hamba. Ini menunjukkan dia bukan Tuhan, dia tidak boleh disembah ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluh, dan dia adalah utusannya, sallallahu alaihi wasallam. Wa na Isa, dan bahwasanya Isa abdullah wa rasuluhu. Nah, lihat di sini Nabi Muhammad disebut abdu wa rasuluh sebagaimana Nabi Isa abdullah wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Karena ada manusia ya, sekelompok manusia yang tertipu
ya, tertipu yang meyakini Isa alaihissalam adalah Tuhan selain Allah. Kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun, ya. Wa ruhum minhu, dan juga ruh yang Allah ciptakan, ya, dari sisi Allah untuk menghidupkan Nabi Isa di dalam perut ibunya. Jadi ruhum minhu itu maksudnya ruh yang Allah ciptakan, ya, kepada kepada Maryam di dalam perutnya untuk menghidupkan Nabi Isa. Bukan ruh dari Allah, maksudnya bagian dari zat Allah, bukan. Ya. Mereka mengatakan ini dalil bahwa Isa adalah anak Allah karena ruh dari Allah. Ya, itu kebatilan atas keyakinan, ya. Yang benar adalah ruh di sini adalah ruh, ya, yang menghidupkan jasad ini. Setiap manusia punya ruh. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti Allah menciptakan Adam. Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan kepada tanah tersebut, kun fayakun. Jadilah kamu manusia yang hidup, maka jadilah dia manusia yang hidup. Sama Nabi Isa juga seperti itu Allah ciptakan. Artinya mereka makhluk, bukan Tuhan dan bukan bagian dari Tuhan. Ya. Kemudian siapa yang meyakini wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan meyakini neraka itu benar adanya. Ya, antum semua harus yakin ini, ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua yakin. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun tentang surga dan neraka. Walaupun banyak syubhat-syubhat, ya, perkataan-perkataan, pemikiran-pemikiran yang rancu yang mengotori keyakinan kaum muslimin, ya, dengan perkataan-perkataan mereka kita alhamdulillah tidak terpengaruh, tetap kita meyakini adanya surga dan neraka, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahullahu jannah, jadi siapa yang mengimani, mengamalkan 5 hal di dalam hadis Ubadah bin Samit ini radhiyallahu taala anhu, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya ala ma kana minal amal, walaupun amal-amalnya apapun dari amalan-amalan yang dia lakukan, walaupun sedikit amalnya, enggak terlalu banyak, ya. Apalagi kalau amalannya banyak. Akhrajahu, dikeluarkan olehnya, maksudnya oleh Imam Bukhari, dan juga hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian yang keempat, walahuma, dan juga baginya, maksudnya baginya ini bagi Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Fi hadis Idban, dalam hadis Idban bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ada tambahan. Fa innallaha harrama 'alan nar, sungguh Allah mengharamkan masuk ke dalam api neraka. Allah haramkan artinya dia akan dicegah dari api neraka. Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapan tauhid ini, la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia ucapkan dari hatinya dengan mengharap dengan ucapan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar keimanan yang nyambung, ya, connect antara lisan, hati, dan amal perbuatan. Dan inilah iman, inilah orang-orang beriman yang tidak cuman ngomong doang, tapi nggak yakin di hati. Seperti orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hatinya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Padahal kata Allah, tidaklah mereka menipu kecuali sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Bagaimana? Menipu orang yang sudah tahu kejahatan dia, ya. Itu namanya bukan menipu, tapi dia yang ditipu. Ya, seperti anak kecil, walillahil matsalul a'la, Allah enggak sama dengan makhluk, ya. Ini pendekatan saja. Anak kecil, anak kita lah, yang kita melihat dia mengambil makanan, misalkan mengambil
makanan di kulkas, es krim. Kita lihat gitu. Dia nggak ngeliat kita. Ya. Atau kita lihat dari CCTV, diambil es krim itu. Dan dia nggak sadar itu. Lalu dia ingin mengelabui kita, gitu, anak tersebut. Ayah, atau pa, atau abi. Kita tanya, siapa yang ngambil es krim ini? Bukan aku kok, bukan aku. Nah, dia ingin menipu kita, padahal kita tahu dia yang ngambil gitu. Apakah kita tertipu? Enggak. Justru dia sebenarnya menipu dirinya sendiri ya. Seperti orang munafik. Dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Lalu mengatakan, kami beriman kok, kami beriman. Kami muslim, kami mukmin. Di hadapan Nabi SAW. Mungkin di hadapan manusia, ya manusia enggak tahu. Tapi Nabi SAW dikasih tahu sama Allah. Dan orang-orang beriman tahu ya, ciri-ciri mereka itu. Jadi mereka merasa mereka menipu, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Apalagi Allah yang maha mengetahui isi hati mereka. Ya. Nah, jadi di sini tauhid ini harus sinkron antara hati, keyakinan dalam hati, lisan dan perbuatannya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri ya. Sa'ad ibn Sinan ya, radhiyallahu taala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Rasulullah SAW Nabi bersabda, qala Musa, Nabi Musa pernah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah maksudnya. Alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu. Adkuruka wa ad'uka bihi. Dengan sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu, beribadah kepadamu dengan lafaz itu ya, dengan kalimat itu. Maka Allah pun mengajarkan Nabi Musa, Kul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa kalimat tauhid ini. La ilaha illallah. Nabi Musa pun udah tahu kalimat itu ya, karena semua nabi mendakwakan tauhid. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina itu ya, yang disucikan, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dalam surat Thaha itu. Wahai Musa, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Jadi Nabi Musa sudah tahu kalimat ini. Fa'budni, sembahlah aku saja, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan ibadah salat untuk mengingatku. Kemudian mendengar ini Nabi Musa seakan-akan pengen kalimat yang lain, karena kalimat itu Nabi Musa mungkin sudah sering diamalkan dan tahu ya. Kulu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu mengucapkan ini ya Allah, hambamu yang bertauhid ya. Nabi Musa pengen doa yang lain yang lebih spesial, lebih istimewa. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Musa betapa agungnya kalimat ini. Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'i wa amiruhunna, seandainya langit yang 7 lapis ini dan penghuni-penghuninya. Ini dalil di langit itu ada penunggunya. Bukan alien, bukan makhluk luar angkasa, tapi para malaikat. Ya. Kemudian, wal aradina sab'ah, dan juga bumi yang 7 lapis ini. Ditaruh fi kiffah, ya, di suatu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Maka daun timbangan itu akan cenderung kepada kalimat la ilaha illallah beratnya. Sehingga penghuni langit dan bumi yang 7 lapis tadi itu kalah dengan la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah di sisi Allah. Dia kalimat yang agung, kalimat yang penuh keberkahan, kalimat yang istimewa, kalimat yang lebih berat daripada langit dan bumi beserta semua isinya, semua penghuninya. Subhanallah ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Nah, ini juga keutamaan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sangat besar keutamaannya, sangat tinggi kedudukannya dan sangat luas barokahnya dari sisi Allah SWT ya. Apalagi kalau kita tahu hadis tentang bitaqah itu ya.
kartu la ilaha illallah di akhirat. Taib wali Tirmidzi, dan dari Imam Tirmidzi, wa hassanahu an Anas, dihasankan hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi ya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika kalian datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Masya Allah, banyak banget dosanya ini. Banyak banget nih, sampai dosa sepenuh bumi. Artinya banyak banget dosanya. Summa lakitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an, tidak pernah sekalipun, sedikit pun melakukan kesyirikan. Berarti dosa yang lain dia lakukan, dosa kesyirikan nggak pernah dia lakukan. Dia muwahhid, dia bertauhid ya. Tapi nggak disebutin ini dosa apa saja ya, Allah Ta'ala alam ya. Intinya ini menunjukkan keutamaan tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah ya Rabb, aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah, keutamaan tauhid. Ya, dan ini sesuai dengan bab ya, judul keutamaan tauhid dan apa-apa yang dia menghapusi dosa-dosa. Lihat keutamaan tauhid. Ya. Semua dosa kita yang banyak sepenuh bumi akan diampuni Allah dengan bertauhid. Subhanallah. Kalau begitu, kenapa kita enggak semangat ya mempelajari tauhid, membaca buku-buku tentang tauhid, membaca ayat-ayat tauhid, kemudian mengimaninya dengan seyakin-yakinnya, mengamalkannya sampai titik darah penghabisan kita, sampai kita meninggal, tetap bertauhid. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan muwahhid, mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas keluar dari hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditutup ya, setelah membawakan dalil-dalil, ya lihat sederhana banget ya, beliau ini nulis buku subhanallah, tapi memiliki keberkahan kitabnya ya. Beliau bikin judul, beliau letakkan dalil-dalilnya, Al-Quran, hadis-hadis. Kemudian nggak ada perkataan beliau sedikit pun di sini. Semuanya firman Allah, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru beliau sebutin beberapa pembahasan dari hadis-hadis tersebut. Tidak ini. Ini pun beberapa faedah saja ya. Beberapa ucapan-ucapan yang simpel yang berkaitan dengan judul. Subhanallah ya. Allah SWT berkahi para ulama itu ya. Tapi banyak orang nggak suka buku tauhid ini. Sungguh aneh ya. Dulu pernah ada yang menceritakan, wallah alam siapa yang menceritakan, ustadz kita juga ya, tentang seseorang yang atau lupa itu apa, Syekh Abdul Razak ya, Hafizahullah Ta'ala, yang menceritakan jadi ada seorang tokoh ya, ulama di suatu negara tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, karena kan yang sampai kepada beliau itu berita-berita miring dari lawan-lawannya ya, orang-orang sufi, orang-orang yang suka menghidupkan kuburan ya, yang memakmurkan kuburan-kuburan, kan nggak suka mereka itu, orang-orang Syiah apalagi, karena ya, ibadah mereka itu ya gitu, memakmurkan kuburan gitu. Wah, akhirnya membenci dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Jadi label-label Wahabi, label-label teroris, mungkin label-label yang lainnya, yang kejam, yang lainnya disematkan ya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Akhirnya nggak suka tokoh ini. Lalu muridnya kalau nggak salah itu memberikan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nggak dikasih sampulnya itu. Cukup tahu isinya aja. Ternyata dia minta pendapat kepada gurunya, bagaimana pendapat gurunya tentang buku ini gitu. Setelah dibaca oleh tokoh ini, ulama ini, subhanallah, ternyata bukunya bagus banget ini. Ya, beliau mengakui bagus banget. Beliau nggak tahu siapa penulis. Setelah dikasih tahu penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baru sadar.
Ya, baru setelah itu dia wallahu ta'ala alam ya, tidak lagi memfitnah dan sadar bahwa tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Naam ya. Taib, pembahasan yang pertama kata beliau, sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Naam ya. Rahmat Allah itu luasnya. Wasi'at rahmati kulla syai'in. Ya, wasi'at rahmati kulla syai'in. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Ya. Innallaha wallahu wasi'un alim ya. Yahtassu qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Katakan karunia itu di tangan Allah. Ya, Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas karunia, enggak terbatas. Makanya kita kalau pengen kemuliaan, pengen keberkahan, pengen kesehatan, pengen ilmu, pengen kecukupan, ya pengen, pokoknya kita ini kan pengen banyak pengennya ya. Ya nggak apa-apa, tapi mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita iri dengan orang-orang yang apa Allah berikan karunia akhirnya kita dengki, jangan hasad, jangan. Tapi minta sama Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Kata Allah, janganlah kalian berangan-angan terhadap karunia yang sudah Allah lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasaban. Laki-laki ada bagian yang sudah Allah berikan, perempuan ada bagian yang sudah Allah berikan keutamaannya. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah karunia itu kepada Allah, karena karunia Allah sangat luas. Innallaha bikulli syai'in ilma. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi minta sama Allah, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan karunia ini. Kemudian berkaitan dengan bab, ya tentu karunia Allah sangat luas. Dengan tauhid tadi, Allah akan berikan dia keamanan, Allah akan ampuni dia, Allah akan berikan semua kenikmatan-kenikmatan baginya itu ya. Kelezatan-kelezatan iman, kelezatan akhirat, itu subhanallah yang enggak terbayangkan. Yang kedua, kasratus sawabit tauhid indallah. Nah, ini adalah banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Allah sudah sediakan orang yang muwahhid itu pahala yang besar, di antaranya tadi keamanan dan diampuni dosa-dosanya ya. Yang ketiga, takfiru ma'adzalika lidzunub, ya ini juga sama, diampuni dosa-dosanya maksudnya. Yang keempat, tafsirul lati fi suratil an'am, tafsir dari surat Al-An'am ayat 82 tadi tentang orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezoliman. Jadi kezoliman di situ tafsirnya adalah kesyirikan ya. Yang kelima, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadis Ubadah. Perhatikan 5 perkara dalam hadis Ubadah. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, meyakini Isa hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan. Kemudian yang keempat, surga itu benar, neraka itu benar. Benar adanya. Kita imani, kita akan dapatkan keutamaan dimasukkan surga. Yang keenam, annaka idza jama'ta baina wa baina hadis Ibn Malik tadi ya. Kalau engkau gabungkan hadis Ubadah bin Somit dan hadis Ibn wa ma ba'dahu dan hadis setelahnya hadis Anas ya. Jadi 3 hadis tadi, hadis Ubadah, hadis Ibn dan hadis Anas radhiyallahu taala anhum, tabayyana laka, engkau akan semakin terang, semakin jelas tentang makna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Enggak abu-abu, enggak rabun, enggak bingung kita, enggak jelimet seperti istilah-istilah filsafat yang pusing ya, memahami tentang ketuhanan, bikin orang ragu, bikin orang stres ya kalau baca buku filsafat ketuhanan itu ya. Baca Al-Qur'an, baca hadis, baca ucapan para sahabat, para ulama, simple. Tauhid itu simple, orang awam sekalipun bisa memahaminya. Wa tabayyana laka khata' maghrurin. Engkau juga semakin jelas kesalahan orang-orang yang tertipu. Dari orang-orang yang salah dalam memahami la ilaha illallah ya, atau orang-orang yang berusaha mengaburkan atau membuat syubhat-syubhat dari la ilaha illallah ini ya. Atau orang yang cuma mengatakan cukup di ucapan saja,
atau yang mengatakan bahwa yang penting beriman, yang penting mengetahui, tasdik, membenarkan dalam hati dengan la ilaha illallah, maka engkau selamat. Enggak. Ya. 3 hadis tadi menunjukkan la ilaha illallah itu harus dengan hati, dibuktikan dengan lisan, dibuktikan juga dengan amalan. Jadi enggak cukup cuman ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya lalai, enggak bermanfaat. Atau la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni gunung, minta tolong sama penghuni laut, beribadah kepada Nyi Roro Ngibul di pantai selatan, enggak bermanfaat. Ya. Enggak bermanfaat. Wallahi enggak bermanfaat, la ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, at-tanbih li syarti fi hadisi idban. Perhatikan syarat dalam hadis idban yang tentang makna syahadat tadi ya. Jadi syahadat itu harus dengan ilmu. Ya. Ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun dalam surah Az-Zukhruf ayat 86 tadi ya. Kemudian kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahkan seorang nabi pun butuh diperingatkan lagi tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam. Allah ingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang kesembilan, at-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqati ma anna katsiran mimma yaqula yakhifu midanuhu. Keutamaannya ya, karena la ilaha illallah ini memberatkan, lebih berat timbangannya daripada semua makhluk ya. Katsiran mimman yaqulu yakhifu mizadu. Walaupun yang mengucapkannya ringan timbangannya ya, tapi la ilaha illallahnya berat. Yang ke-10, an-nassu ala anna al-aradina sab'un kasamawat. Dalil tadi jelas tentang bumi ini 7 lapis seperti langit. Kemudian yang ke-11, anna lahunna ummaron, di langit dan bumi itu ada penghuninya. Yang ke-12, isbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Beliau sudah menyinggung asy'ariyah di sini. Menetapkan sifat bagi Allah, ya sifat apa tadi? Wajhullah, ya mimma yubtagha bihi wajh Allah, ya wajh Allah. Ya. Tidak seperti Asy'ariyah yang mentakwil sifat Allah ya dengan takwil yang batil. Yang ke-13, annaka idza arafta hadis Anas, kalau engkau tahu hadis Anas tadi, Anas bin Malik ya. Arafta anna qaulaha fi hadisi idban, maka engkau akan hadis Anas tadi hadis qudsi ya, yang ya ibadi ya bani Adam, wahai anak Adam, ya lau ataitani bi qurabi al-ardi khataya ya la tsumma la tusyrik tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah itu ya. Maka engkau akan tahu bahwa di dalam hadis idban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Tentang ini, ya, Allah akan haramkan neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan wajah Allah. Anna tarka syirki laisa qauliha bil lisan. Bahwa meninggalkan syirik itu tidak cukup hanya dengan lisan saja, tidak cukup dengan ucapan saja. Artinya harus dengan apa? Dengan perbuatannya. Kemudian yang ke-14, perhatikan gabungan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Allah sebut sebagai 2 hamba Allah dan 2 rasulnya. Ini menunjukkan kedua manusia yang mulia ini. Nabi Isa manusia yang mulia. Nabi Muhammad SAW juga Nabi yang mulia. Ulul azmi. Mereka adalah ulul azmi dari para Nabi dan Rasul yang memiliki keutamaan. Tapi Allah sebutkan mereka 2 hamba Allah. Artinya mereka nggak punya hak ketuhanan. Ya Isa bin Maryam, kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah itu, wa qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang menyuruh manusia, hei manusia, sembahlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula. Kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak layak bagiku mengatakan ucapan yang tidak hak. Ya. Artinya itu bukan dakwah Nabi Isa. Itu dibuat-buat oleh manusia. Ya. Tuhan, Isa itu Tuhan dibuat-buat oleh manusia. Kemudian yang ke-15, ikhtisasu Isa. Keutamaan Nabi Isa dalam hadis tersebut, kalimatullah disebut dengan kalimatullah. Kalimatullah maksudnya dia adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Karena dia tanpa ayah ya.
Tapi ini nggak menunjukkan dia Tuhan ya. Ini keistimewaannya. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa asal orang tua gitu. Bahkan Nabi Adam adalah orang tua kita. Juga keutamaannya ruh minallah, ruh yang Allah tiupkan, ya, apa, yang Allah ciptakan, kemudian Allah tiupkan ke dalamnya. Atau yang didatangi malaikat Jibril ya kepada Maryam itu. Kemudian yang ke-17, fadlul imani bil jannati wan nar, keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Ya, ini salah satu pokok dari keimanan kepada negeri akhirat, yaitu beriman terhadap surga dan neraka. Yang ke-18, makna firman Allah dalam hadis Anas tadi, ala makana minal amal. Ala makana minal amal. Ya. Amal apapun yang kau lakukan. Sedikit atau banyak, selama kau muwahhid, ya, maka kau akan masuk surga. Walaupun ya nanti bertingkat-tingkat ya derajat manusia di surga itu. Kemudian yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Dalam hadis tadi, dalam hadis apa? Hadis qudsi tadi ya, yang tentang Nabi Musa alaihissalam itu, disebutkan bahwa timbangan di akhirat itu ada 2 daun timbangan ya. Dan yang terakhir, al-wajhu, tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, yang memiliki keagungan dan kesempurnaan, Zul Jalali wal Ikram ya. Allah pemilik keutamaan, pemilik kemuliaan dan juga ke maha tinggi ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan, tafadhal. Tafadhal ya Abi Yahya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini mohon maaf Ustaz kalau pertanyaannya salah. Apakah setiap orang kafir itu pasti berlaku syirik, tapi setiap orang Muslim itu belum tentu berbuat kufur gitu Ustaz? Naam. Itu pertanyaan dari saya Ustaz. Itu mohon maaf kalau salah gitu Ustaz ya. Atau mungkin yang namanya syirik itu dilakuin sama ini Ustaz, sama setiap sama sama beberapa orang gitu. Beberapa orang dari kalangan kita dari muslim gitu Ustaz. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana tadi sempat disinggung tentang Asy'ariyah itu Ustaz. Kan masyarakat kita ini kan nggak terlalu paham Asy'ariyah itu kelirunya di mana. Itu mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah semua orang kafir itu melakukan kesyirikan atau ada orang Islam juga yang melakukan kesyirikan sebagiannya? Saya kurang tahu sebenarnya pertanyaan tentang apa maksudnya ya. Tapi mungkin yang bisa kita katakan bahwa kafir itu lawan dari iman. Baik dalam bentuk kesyirikan, kekafirannya itu, atau dalam bentuk pembangkangan ya, mendustakan. Maka walaupun misal kita lihat orang kafir tidak menyembah selain Allah ya, juga tidak menyembah Allah. Itu orang-orang ateis misalkan tidak bertuhan kan. Itu mungkin ya pertanyaannya. Maka dia orang kafir. Kafir ya kafir. Dari kalangan orang musyrik atau ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah sebutkan tentang orang kafir itu adalah orang-orang musyrik dan ahli kitab. Ya, baik itu kufurnya kufur karena kesyirikan atau kufurnya karena pendustaannya atau kufurnya itu penentangan. Intinya dia nggak mau beriman kepada
agama tauhid ini kepada agama Allah, kepada agama Islam, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebut kafir. Adapun orang Islam, apakah ada yang melakukan kesyirikan? Ya banyak, ya. Banyak. Maksudnya banyak itu ya ada gitu yang berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada makhluk-makhluk ya, atau meyakini benda-benda keramat dan yang lainnya yang bisa mendatangkan rezeki, memberikan keturunan, ya, menyembuhkan penyakit, dan benda-benda keramat itu kan syirikan dalam apa namanya keyakinannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Asy'ariyah. Asy'ariyah Itu itu tentang Asy'ari ya dinisbatkan, Ustaz. Iya. ya Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah taala, yang beliau itu eh, kurang lebih puluhan tahun ya bermazhab Mu'tazilah. Kemudian beliau melepaskan dirinya dari mazhab Mu'tazilah dan menentang Mu'tazilah. Kemudian beliau membuat kaidah-kaidah tentang mengimani asma dan sifat Allah. Yang kaidah-kaidah itu diikuti oleh banyak pengikutnya ya. Kemudian setelah itu di akhir kehidupan beliau, beliau bertobat dan mengikuti mazhab Imam Ahmad Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Tetapi keburu tulisan beliau, pendapat-pendapat beliau itu dinukil oleh banyak ahli kalam. Mungkin sebagian juga sebagian ulama juga dari kalangan wallah alam ya, dari kalangan Syafi'iyah itu mengikuti pendapat beliau sehingga berkembanglah metode beliau dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Secara umum ya mereka itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan akal ya. Berbeda dengan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahaminya dengan pemahaman para salaf. Ya, kalau mereka enggak, butuh dipahami dengan akal. Kalau ada dalil-dalil yang bertentangan dengan akal, maka harus ditakwil. Ya, itu kesalahan dalam pemahaman mereka. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan Asmaul Husna, dan tapi sebagian sifat-sifat Allah yang tidak bertentangan menurut akal mereka. Tapi kalau bertentangan menurut akal, dalil-dalil tersebut harus ditakwil. Ditakwil itu diganti maknanya dengan makna yang lain. Seperti sifat yadun bagi Allah, sifat tangan. Ahlussunnah meyakini karena dalilnya jelas ya. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas, Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Ahlussunnah meyakini lafaz teks dari ayat tersebut menetapkan sifat tangan bagi Allah, tetapi dengan kaidah tidak menyamai Allah dengan makhluk, tidak mencari tahu kaifiyah bentuk dan hakikatnya, dan juga tidak apa menolak dalil-dalil tersebut. Adapun Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, Mu'tazilah menolak sifat Allah, menetapkan nama saya. Adapun Asy'ariyah dia menetapkan sifat dan menolak sebagian sifat atau mentakwil sifat-sifat tersebut ya dengan logika-logika mereka, sehingga tangan tersebut ditakwil dengan makna kekuasaan atau dengan makna nikmat dan yang lainnya yang tidak pernah ditakwil oleh para ulama-ulama sebelumnya, ulama salaf sebelumnya. Di sana letak kesalahan dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Soal kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Insya Allah kita lanjutkan baca buku ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua.
Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.